Oke, saya akan mendemokan menjelaskan cara kerja bot mantul ID. Bot mantul ID itu membantu merchant membuat WhatsApp bot secara instan, low code itu maksudnya sedikit kode, low code atau no code atau tanpa coding. Kita hanya dengan melakukan setting. Sebelumnya saya juga mau menjelaskan bagaimana kita bisa terhubung dengan API WhatsApp. Ada 3 cara, yaitu pertama official, kita menggunakan secara resmi yang namanya itu WhatsApp Business IP. Sudah banyak provider di Indonesia yang menyediakan WhatsApp Business IP. Yang kedua unofficial, secara tidak resmi, itu kita menggunakan WA Gateway. Ketiga, kita menggunakan aplikasi auto reply seperti WA Autoresponder atau WhatsApp Auto. Ini bisa dicari di Google Play Store. Nah, pada 3 cara tersebut, kita akan memerlukan backend server atau webhook. Disinilah peran bot mantul ID, membantu merchant memanfaatkan backend webhook yang siap pakai digunakan. Jadi bot mantul ini memberikan webhook sebagai backend app database yang siap digunakan untuk keperluan transaksi online. Oke, kita mulai aja ya. Di ini aku menjelaskan cara membuat bot, setting bot. Oke, misalkan ini saya udah punya akses masuk ke dashboardnya bot mantul ID. Pertama, saya perlu membuat menambah bot setting botnya. Misalkan namanya testing. Nah, isi sembarang lah. Nah, di sini nanti kita perlu nanti daftar ke Fonti. Kalau kita tidak mau menggunakan yang official, itu pakai WA Gateway. Nanti pada sesi lain akan dijelaskan cara menggunakan Fonti-nya ini. Lalu kita bisa mengaktifkan apakah kita mau menggunakan Midtrans atau tidak, tinggal diaktifkan di sini. Lalu di sini taruh nomor WA bot yang akan kita gunakan sebagai WA. Teks kata pembuka untuk referral ini adalah referral ini adalah suatu link afiliasi di mana kita bisa memanfaatkan customer kita untuk mempromosikan merchant kita URL linknya. Jadi nanti ada semacam kata keyword namanya itu ISDN, ya di mana si customer yang ingin berpartisipasi memperkenalkan toko kita, mereka dapat menggunakan link referral ini. Lalu di sini ada WhatsApp pemilik tokonya, nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti si bot ketika selesai order akan memberitahukan kepada nomor WhatsApp pemilik bot yang di mana nomor itu dikendalikan oleh human. Nah, nanti bisa juga dilempar ke tim operasionalnya, jadi tim operasional yang akan ngambilin barang atau semacamnya. Lalu di sini kita masukin nomor rekening pemilik bisnisnya. Nah, ini adalah link kalau misalkan toko kita mau diakses secara online lewat website. Nanti si customer bisa menggunakan link ini. Oke, di sini juga ada status coverage areanya, kita mau jualan di daerah mana aja. Nanti mungkin saya jelaskan kalau misalkan sudah ada datanya. Setelah bikin bot, kita perlu bikin kontennya ya. Nah, kebetulan di sini kan tadi kan saya kasih nama botnya testing. Nah, ini konten kan masih kosong. Nah, kita bicara isinya dulu. Coba kita masuk ke import. Nah, di sini ada template toko online nih. Nah, ini template toko online buat kontennya ini. Nanti kita save. Kita save di sini. Setelah itu kita lakukan import JSON-nya. Kita pilih botnya. Kebetulan saya sudah nge-save ininya. Nah, nanti akan tercreate ininya. Tercreate ininya ID-nya. Jadi nanti akan seperti ini bentuk ininya, kontennya. Ini kita bisa isi nama toko kita apa di sini. Lalu nanti di sini halaman pertama itu ada 4 menu. Kita isi angka 4. Bila milih angka 1, info cara berbelanja, pilih angka 1, nanti akan di-refer ke konten ID yang ininya info. Konten ID yang ID-nya info, kita bisa lihat yang ini berarti akan di-refer ke sini. Kalau kita milih 2 FAQ, berarti akan
cari konten ID yang ininya FAQ. Nah, akan di-refer ke sini. Demikian juga kalau misalkan milih 3 katalog, nah kita akan dilarikan ke konten ID yang di katalog. Nah, kita bisa isi aja di sini konten katalognya mau kita mau isi apa. Nah, kalau keempat itu link referral. Kita masuk ke link referralnya di sini ada. Apakah sudah ada belum link referralnya? Ah, di sini. Di bawah ini akan memastikan. Oke, saya ambil demo. Saya akan ambil contoh bot yang sudah ada isinya ya. Yang sudah ada isinya itu adalah ini. Nah, kebetulan itu udah ada isinya. Nah, halaman 1 dia akan terisi ini. Coba kita masukin ke ini kebetulan contohnya. Ini masuk ke sebentar ya. Ini harusnya masuk ke sini. Coba saya. Nah, ini dia halaman kata-kata pembukanya ini. Ini kita bisa di sini. Kita bisa diisi di sini informasinya. Nah, di sini saya mau coba kita masuk ke 4 ya, link referral. Jadi link referral itu adalah platform bot ini akan memberitahukan transaksi ini dibantu oleh siapa, maksudnya referralnya, affiliate marketingnya. Nah, ini nomor telepon saya di sini. Jadi kalau misalkan saya nyebarin link ini ke teman-teman saya dan kebetulan teman saya menggunakan link ini untuk belanja, maka nomor HP saya itu akan tercatat di database-nya. Jadi nanti si merchant toko ini bisa tahu bahwa order ini atas berkat referensi afiliasi dari si nomor ini, nomor telepon saya ini. Jadi pada platform Bob Antul itu kita akan menyediakan belanja melalui WhatsApp bot atau belanja melalui website. Oke ya, katakanlah saya kembali ke menu, saya akan mendemokan melakukan pesanan melalui WhatsApp bot. Oke, misalkan saya cari empek-empek, jadi saya akan cari barang yang berhubungan dengan PMP apakah ada. Oh, ternyata ada satu, saya tinggal ketik satu aja, nanti dia akan masuk ke chartnya. Ini sudah belum masuk sih, karena kan saya baru ngeliat doang sih, saya baru lihat. Nanti dia akan kirimin fotonya, tunggu aja sebentar. Jadi ini semua ini bot yang akan memproses, dia akan mengirimin fotonya, dia akan ngasih tahu informasinya. Ini semua bot yang akan proses. Kan saya mau beli 3. Nah, ini nama produknya ini kita perlu isi dulu di sini. Nanti ini kebetulan sudah ada ya, nanti cara ngisinya gampang. Ini kebetulan sudah ada. Nah, ini semua nama produknya ada di sini semua. Oke, udah masuk panjang. Coba saya mau cari yang berhubungan dengan sapi. Oke, misalnya saya pilih 7 lidah sapi 500 gram. Sekarang saya mau beli 5. Dari lidah sapi itu ada nggak ya fotonya? Oh, ada. Harusnya sih muncul. Oke, muncul gambarnya. Dikirim di sini juga ada informasi ya, dikirim dari kota Bogor. Nah, ini tadi saya milih ini dikirim dari kota PMP dari Jakarta Timur. Jadi karena saya punya supplier berbeda ya, yang satu dari Jakarta Timur, PMP Ikan Tenggiri, yang ini lidah sapi dari Bogor. Nah, coba saya mau yang cari lagi, belanja lagi yang berhubungan dengan ayam. Oke, saya misalkan cari
Berempat itu dendeng ayam. Ini ada informasi harganya, deskripsinya sama fotonya. Jadi semua bot tuh yang akan melayani pembeli kita, customernya. Coba misalkan saya mau beli 5, satu paketnya kan 4, jadi saya beli 5. Nanti dia akan masuk ke shopping cart secara otomatis masuk ke shopping cart. Totalnya segini 190. Kita juga bisa mengganti jumlah, misalkan untuk membatalkan item bisa juga. Misalkan karena terlalu mahal saya mau ganti jumlah itemnya deh. Ini nggak jadi 5 deh, misalkan beli 1 aja karena jadi mahal kan. Misalkan saya mengubah 3 nih yang dendeng ayam nih ya. Tadi kan saya belinya 5 nih. Total jadi 425. Saya mau ganti harga, mau ganti ininya jadi 1 aja. Nah, langsung diproses sama jadi 1. Nah, ini harga total jadi berubah. Jadi gampang kan, memudahkan customer Anda untuk ganti jumlah quantity. Oke, misalkan saya mau check out. Mau check out. Klik di sini untuk ngasih alamatnya. Sekarang jalan Testing 3 nomor 12. Oke, nah ini kan provinsinya kan hanya DKI karena pada settingannya ini diisinya ini hanya untuk wilayah DKI aja. Ya kalau misalkan saya pilih nasional, misalkan saya pilih nasional, ini keluar nih semua provinsinya. Oke, saya balikin lagi hanya untuk wilayah Jabodetabek aja. Nah, keluarnya cuma wilayah Jabodetabek aja. Saya isi lagi misalkan. Oke, ini ongkirnya ini misalkan muncul dua nih. Coba saya mau aktifkan, tadi ada yang kelupaan, harusnya aktifkan raja ongkir di sini. Lalu misalkan saya mau hapus aja deh yang ini tadi, opsi free ongkirnya saya mau hapuskan aja supaya tidak ada free ongkir. Oke. Nah, ini ada 2 karena saya tadi si toko ini punya 2 supplier ini. Jadi yang tadi dikirim dari Kota Bogor, misalkan pakai ini, pakai JNI. Terus misalkan tadi saya beli yang dendeng ayam, saya mau pakai yang pakai JNT misalkan. Oke. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Berarti sudah selesai. Oke, nanti ini harusnya ada notifikasi. Kita tunggu aja. Harusnya sih ada notifikasi. Sementara itu naikin notifikasinya nih. Notifikasinya. Jadi nanti ordernya itu akan masuk ke dashboard. Jadi akan masuk ke dashboard. Nah, ini berarti tadi yang baru saya melakukan pembelian tadi ya, PMP ikan tenggiri, lidah sapi, dendeng ayam. Oke, jadi notifikasi itu akan masuk ke customer, masuk ke pihak merchant. Oke, di sini karena tadi saya mengaktifkan Mitrans, nanti si user ini bisa langsung melakukan pembayaran melalui Mitrans di sini. Bisa bayar, confirm di sini, dan sebagainya. Bisa pilih. Misalkan bayar pakai Mandiri,
nanti masuk di sini, tinggal begitulah. Oke, itu contoh tadi melakukan transaksi melalui WhatsApp bot. Bagaimana kalau melalui website? Ya, kalau melalui website coba kita ulang lagi. Misalkan cara melalui website ini bisa langsung ke sini, atau saya mau coba lihat link referral. Jadi kalau punya link referral ini saya bisa ngebantu merchant ini mendapatkan kemungkinan transaksi melalui teman-teman saya bila saya melakukan sharing ini. Link ref-nya ini ya. Link ref katakanlah ini langsung berarti belanjanya lewat website. Nih. Ini langsung lewat website. Di sini ada nomor referensi saya, di sini ada nomor referensi pemilik botnya. Misalkan saya mau beli sesuatu yang berhubungan dengan ayam, misalkan dendeng ayam, saya mau beli 2, lalu saya cari lagi yang berhubungan dengan sapi aja deh. Misalkan saya mau beli 2 ini, lalu misalkan saya mau beli sapi lagi, oke sudah. Jadi ini bulgogi cabai hijau, totalnya segini. Nah sekarang saya mau check out. Check out listing 9 nomor 9, masukin rumah. Oke sama, ini karena berhubung jadi satu supplier tadi, semua dendeng ayam, ini semua daging sapi sorpat jadi satu supplier yang dikirim dari Jakarta Timur, maka cuma dikenakan satu ongkos kirim aja. Oke. Lanjut ke proses berikutnya. Oke, kita coba lihat lagi, harusnya ada notifikasi di sini. Saya masuk ke oke. Notifikasinya sudah masuk ya, kurang lebih sama. Jadi saya sudah menunjukkan cara order melalui WhatsApp atau melalui website landing page. Memang landing page masih belum terlalu bagus, nanti bisa diutak-atik lagi. Oke, kurang lebih seperti itu demonya.